Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, wahai sahabat beriman, dari beberapa riwayat kita mengetahui bahwa salah satu nabi yang ternyata belum wafat hingga saat ini ialah Nabi Isa alaihis salam. Ia diketahui akan datang kembali ke muka bumi, di mana ia akan menegakkan kebenaran dan memberitahukan jalan menuju keselamatan. Selain itu, misi terpentingnya ialah membunuh Dajjal. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Kabar tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, untuk membunuh Dajjal, telah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang mulia. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku, yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, kemarilah, sholatlah mengimami kami. Tidak, jawab Isa, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai penghormatan bagi umat ini. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat waktunya akan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam di tengah-tengah kalian sebagai pemimpin yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, dan di masa beliau harta akan melimpah ruah, sampai tak seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa Nabi Isa yang membunuh Dajjal, bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Dajjal turun di zaman muat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa hikmah yang telah disimpulkan oleh para ulama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, sebagai bantahan untuk orang-orang Yahudi atas kepercayaan mereka bahwa mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala bongkar kedustaan mereka, dan ternyata merekalah yang diperangi oleh Nabi Isa. Sekaligus Nabi Isa alaihissalam akan membunuh pemimpin mereka di akhir zaman, yaitu Dajjal. Yang kedua, di dalam Injil dijelaskan bahwa Nabi Isa begitu memuliakan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hal ini diceritakan di dalam Al-Quran. Yang artinya, demikianlah sifat-sifat mereka, yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka, yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar beliau dijadikan termasuk dari umat akhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Isa alaihissalam dipanjangkan umurnya sampai beliau diturunkan kembali ke bumi di akhir zaman nanti, untuk mengembalikan Islam kepada ajarannya yang murni. Imam Malik rahimahullah menjelaskan, ada kabar yang sampai ke kami, bahwa kaum Nasrani saat mereka melihat para sahabat yang menaklukkan negeri Syam, mereka berkata, demi Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini lebih baik daripada Hawariyun yang dikabarkan kepada kita. Tafsir Ibnu Katsir, 7/343. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam diturunkan di akhir zaman sebagai tanda sudah dekat ajalnya, dan agar beliau dapat dimakamkan di bumi, karena tak ada satupun makhluk yang tercipta dari tanah, akan mati selain di tanah atau bumi. Dan ternyata waktu turun beliau tersebut, bertepatan dengan keluarnya Dajjal, lantas beliau yang membunuh Dajjal. Yang keempat, untuk mendustakan keyakinan kaum Nasrani atas keyakinan mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dan ternyata Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib yang selama ini mereka agungkan, membunuhi babi dan menghapus jizyah. Di zaman beliau, melalui Nabi Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala akan runtuhkan semua agama, kecuali Islam. Yang kelima, karena Nabi Isa alaihissalam memiliki kedekatan khusus dengan Nabi akhir zaman, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di masanya, Nabi Isa alaihissalam telah menjadikan kabar diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kabar gembira di halayak umatnya. Beliau menyuruh seluruh manusia ketika itu untuk mengimani Nabi akhir zaman di saat kemunculannya, sebagaimana diberitakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Yang artinya, dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab, yang turun, sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Quran Surat As-Saff ayat 6. Salam, sahabat beriman, wallahu a'lam bishawab.